Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya ya? Perkenalkan, nama kakak Rahmawati Nurulaili, mahasiswa Fakultas Agama Islam Unisula. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang masih ingat sama rukun iman nggak? Ada berapa sih rukun iman? Nah, betul sekali. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Adik-adik, iman kepada malaikat itu apa sih? Nah, beriman kepada malaikat artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani. Adik-adik, sebenarnya malaikat itu ada berapa sih? Nah, kita semuanya tidak tahu jumlah sebenarnya malaikat yang Allah ciptakan. Namun, yang wajib kita tahu dan kita imani hanya ada 10. Nanti pada materi kali ini akan kita bahas. Perintah iman kepada malaikat telah Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, kita juga harus tahu nih perbedaan antara manusia, jin, dan juga malaikat. Kalau manusia diciptakan dari tanah, jin dari api, maka malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Meskipun demikian, kita tetap wajib mengimani malaikat. Selanjutnya, kita hafalkan nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Nah adik-adik, udah pada tahu belum? Apa sih tugas malaikat-malaikat yang tadi? Yang pertama, malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan oleh Allah untuk memberi rizki atau menurunkan hujan. Nah, yang ketiga ini malaikat Israil. Malaikat Israil ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Ngeri ya adik-adik. Nah, kemudian yang keempat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Kemudian, malaikat Munkar dan Nakir ditugaskan oleh Allah untuk menanyai kita dalam kubur. Selanjutnya, malaikat Raqib dan Atid ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan kita. Jadi di sini kalau misalkan kita berbuat baik, nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib, dan sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka amal kita akan dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian, yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu neraka. Ih, serem ya. Kemudian, malaikat Ridwan.
Oleh Allah ini, malaikat Ridwan ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Nah, tadi ada 10 malaikat yang sudah kakak jelaskan ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi sama adik-adik. Dan adik-adik harus hafalkan. Apa sih tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat ini? Tujuannya itu agar kita senantiasa berbuat baik dan merasa takut bahwa semua amal yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Terutama malaikat siapa tadi? Ya, benar sekali. Malaikat Raqib dan Atid. Kemudian, yang kedua, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Maksudnya di sini, malaikat itu telah diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, maka dari itu, kita wajib mengimaninya, meskipun tidak kelihatan. Kemudian, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Karena hal ini akan dicatat oleh malaikat yang tadi siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Kemudian, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rizki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Ini tadi tugasnya malaikat siapa yang membagi rizki? Ya, betul sekali. Malaikat Mikail. Adik-adik, itu tadi hikmah yang dapat kita ambil jika kita mempelajari iman kepada malaikat. Kemudian, perilaku apa sih yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah meyakini dalam hati bahwa malaikat-malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat berperan aktif dalam kehidupan manusia, sehingga selalu bersikap hati-hati dan waspada dalam bertindak. Karena tadi akan dicatat oleh malaikat siapa? Ya, Raqib dan Atid. Kemudian, meyakini bahwa malaikat tidak pernah dusta dan durhaka kepada Allah, sehingga muncul perasaan takut berbuat dosa dan maksiat. Yang keempat, meyakini bahwa beriman kepada malaikat termasuk rukun iman dan mengingkarinya adalah berdosa atau kufur. Selanjutnya, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat mulia sehingga berusaha meneladani dalam kehidupan. Gitu ya adik-adik. Kakak tadi udah menyampaikan tentang malaikat dan tugasnya, hikmah beriman kepada malaikat, dan juga contoh perilaku beriman kepada malaikat. Kakak review lagi ya. Tadi dalil yang memerintahkan untuk beriman kepada malaikat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian, malaikat itu yang wajib kita imani ada 10. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah mempelajari apa itu hikmah mempelajari iman kepada malaikat. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya ya. Yang terakhir adalah contoh atau perilaku sehari-hari beriman kepada malaikat. Nah, semoga nanti kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Begitu ya adik-adik, semangat belajar. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.